Rasanya golden ticket. Tak harus ku alirkan air mata. Copyright nggak? Nggak copyright sih. Tapi Jelek banget. aneh-aneh dong. Gimana nih? Sekarang udah ada tatonya, Ani. Ini menggambarkan aing musik banget aing. Rasanya golden ticket. Ya. Alhamdulillah anak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Galuh. Gimana sehat? Sekarang lumayannya enak ya. Jalan panas gila macet parah. Ya ampun. Golden ticket. Aku dapatnya dari Mas Anang. Mas Anang tadi aku terharu banget. Tadi aku sempet tanya dong aku nyanyi apa. Tanya dong anjing nyanyi apa bang. Aing sendiri goblok. Ini apa nih Gal? Ya aku mau nawarin podcast. Nawarin ya asin guys. Aku mau nawarin podcast. Kita mau podcast. Jadi kita mau bikin podcast. Mau bikin podcast. Nama podcastnya apa Gal? Nama segmennya? Jadi lu ngegerbek gue ya. Ya ini gerbek dulu. Gerbek. Udahlah gerbek Ya. podcast aja kali ya. Gerbek podcast aja oleh. Oke, gua mah ikutan lu Bentar. Kenapa? Kita belum kenalan. Oh iya, kenalan dulu kali ya. Iya. Coba, Anda siapa nih datang ke sini tanpa permisi, tanpa aba-aba tiba-tiba datang. Tuang sayur. Aku Delis. Aku Delis Anwar. Anwar nama bapakku, Delis nama di KTP. Jadi, Delis Anwar. tapi Anwar ada di KTP. Tidak ada. Jelas Jadi tidak Delis ada. aja. Delis aja. Delis. Kenapa namanya Delis? Karena kata mamah teh biar itu teh mencerminkan orang Sunda banget katanya. Nggak tahu emang bapakkunya lagi malas Artinya mikir. teh apa artinya? Delis plesetan dari gelis. Plesetan ya. Ya plesetan. Mukanya juga pleset. Gue baru mau bilang itu sih, cuma udah keduluan. Sorry banget. Gak apa-apa. Gak usah. Itu aja lagi. Makanya Enggak. langsung sebelum biar gak kesalip. Delis ini kan plesetan, dari gelis. Dari gelis. Anwar plesetan juga. Dari Ansul. Dari angkat. Answer Fuadi, Delis Answer. Oke, baik Delis. Tapi ini BTW nih biar lu nggak ngomong terus ya, gue kasih makanan. Gue cuma ada makanannya doang. Apa ya? Makanan hamster. Kuaci. Sorry banget ya. Ini kuacinya merek apa? Jangan disebut. Nggak ada. Nih soalnya nggak sponsor ya kita ya. Sorry banget nih kalau misalnya sponsor, boleh nih gue sebut di sini. Oke, boleh. Jadi sorry banget ya Del, gue Oke. cuma punya ini. Kuacinya oke sih, banyak sih. Sambil makan dah. Oke, aku punya pertanyaan dulu sebelumnya. Apa? Kamu tim kuaci dibuka satu atau dibuka satu makan atau dikupas dulu baru dimakan semuanya? Aku tim dikumpulin. Dikumpulin. Ih, aneh banget. Kalau satu-satu tuh kayak nggak kerasa gitu loh. Oh, tapi Kalau- kan seninya dimupas. Ya kan dikupas juga. Iya, Nih, kan? ini dikupas tuh. Iya. Nah, dikupas dikumpulin. Seninya kan di sini, jekruk langsung kerauk gitu. Ini juga dekluk. Anjing dicopet. Aku belum ngomong ya. Kalau kamu belum Astaga. siapa? Nanang. Pokoknya podcast ini tidak ada daging. Isinya baba. Jando. Tahu nggak teh ayam bisa dijual? Jadi pupuk. Nah, siapa tahu yang receh-receh kayak gini bisa dijual juga. Iya, siapa tuh tai-tainya ini berguna. Itu dia. Tai tetap berguna untuk masyarakat banyak ya Iya. kan. Iya, selain baunya. Selain baunya. Nama Anda siapa? Aku Galuh Indrajita, jadi kalian bisa panggil aku Galuh. Aku adalah seorang penyanyi. Aku adalah Penyanyi apa? sebenarnya idealisnya R&B, R&B. hip hop. Oke. Tapi lagu-lagu yang aku bikin sekarang masih ada campur popnya sedikit lah. Jadi Gitu. sekarang kerjaannya dari nyanyi. Kerjanya dari nyanyi. Sama sekarang lagi mau bikin podcast nih sama orang. Jadi sebenarnya kita berdua tuh
Temen dari lama ya Del ya? Iya, temennya kita pertama kali temenan awal sebelum Covid. 16. 2016 ya, bukan 16. 17. Enggak, 18. 17. Ya antara segitulah pokoknya. 18 soalnya 2017 aku pertama kali masuk komunitas. 2018 atau 2019? 18 berarti. 18 kayaknya ya. Jadi 2018 Kita aku ketemunya ini di komunitas ya. ketemunya di komunitas. Stand Up Indo Bandung. Mm-mm. Jadi aku waktu itu gabung komunitasnya waktu itu masih open mic Stand Up Indo Bandung masih di Bobber. Dan Galuh punya Legorelan di Bobber. Jadi dulu aku nyanyi di Bobber. Ada dulu namanya 24 jam kan Bobber di Bandung Jalan Riau. Jalan Aku Riau. reguleran di situ. Nah, setiap hari Jumat ya kan. Iya, kamu nyanyinya jam berapa? Aku tuh nyanyi dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 kan kalian baru mulai kan? Iya. Nah, mereka mulai jam 10 malam. Jam 10 malam karena kita nungguin Open dulu mic-nya. orang-orang. Jadi dia nungguin reguleran kafenya tuh beres. Iya, Nah, baru kebetulan kita masuk. kebetulan pas beres nih aku sering nonton mereka. Ada Delis, ada Kang Gusman, ada Iya. Anyun, ada Aceh ya. Iya, ada Aceh. Bahkan Ada- dulu kayaknya Galuh itu sebelum kenal aku kenalnya sama yang senior-senior dulu. Iya, aku kenalnya sama senior-senior dulu. Awal sama Mang Iya. Gusman ngobrol Iya, dulu kan. karena keyboardis aku kenal sama Mang Gusman. Ngobrol dulu kan, terus akhirnya ngobrol-ngobrol tertarik juga nih kayak seru juga ya masuk komunitas, ada namanya stand up comedy, terus kayak lagi hype nih, terus kayak bagus apa segala macam, prospeknya lucu-lucu juga orangnya, Iya. baik-baik, terus ada kesempatan buat kenal sama banyak orang di bidang yang berbeda gitu kan. Kalau aku emang basicnya dulu teknik sipil kan, terus teknik sipil terus aku nyanyi, jadi aku punya kesempatan buat kenal sama yang pekerjaannya beda. Kayak Delis dulu counter Aku kerja jaga di counter. Terus dulu ada siapa lagi ya? Ada Mang siapa? Yang Aduh. petani, Ya di Badut. Mang Ya Adi. di Badut. Ada Mang Diki. Tidak, nggak boleh. Anda mau Ya di Badut. Ya di Badut. dari Badut itu petani. Terus Bang Gusman dulu masih ini apa sih penyiar radio. Terus kenal sama siapa lagi ya, banyak nih pokoknya. Maksudnya itu adalah bidang yang berbeda-beda dengan pekerjaan gue pada saat itu. Jadinya kayak seru banget gitu. Terus Ketemu banyak akhirnya orang. ketemu banyak orang. Waktu itu tuh nggak ada ceweknya, nggak ada Delis. Iya, belum ada soalnya aku masuk 2017. Nggak ada ceweknya. Jadi kayak aku ngerasanya tapi stand up comedy nggak ada ceweknya ya gitu. Terus pas kenal sama Delis akhirnya udah deh ikut aja stand up comedy. Kita ikut sharing ya pertamanya ya. Ikut sharing. Dulu Sharing. di Bandung tuh ada kelas sharing. Ada kelas sharing dulu. Kalau seingat aku ya, dulu tuh hari Jumat kadang ditukar, kadang ditukar, jadi kadang sharingnya di hari Jumat. Kadang. Jadi minggunya di open mic. Jadi kita sharing dulu, bikin stand up dulu, bikin materinya dulu di hari Jumat. Di hari Minggunya di open mic-in. Ya. Kadang kayak gitu. Jadi pokoknya di rolling ya. Di rolling, ada kalanya ada masanya di rolling. Nah, aku tuh masuknya di kelasnya, di sharingnya. Jadi di sharing itu kayak kita tuh belajar gimana sih caranya bikin komedi, bikin materi. Ini tuh maksudnya apa, punchline itu maksudnya apa, premis itu maksudnya apa, terus kita belajar. Dari situ aku ngerasa kayak wah susah juga ya nih anjing gitu. Iya, belajar. Jadi seru banget ya. Iya. Seru banget anjir. Kalau sekarang Galuh masih stand up nggak? Stand up-nya sih udah enggak ya. Cuman aku lagi pengen nyoba lagi. Pengen balik lagi Karena kayak sekarang juga teman-teman aku kumpulnya sama anak-anak stand up. Kita tuh pertama akrabnya, aku inget pertama kali akrabnya itu ini. Aku kan udah di situ, ibaratinnya aku tuh udah lebih dulu, udah senior, tapi seniornya tuh yang beda bulanan gitu. Iya ya, beda berapa bulan doang. Iya, beda beberapa bulan doang. So aku teh Mang Gusman bilang, Delis ini ada Galuh, sok Galuh gabung aja di sini, kenalan kan. Halo, aku Delis, gitu-gitulah kenalan. Terus yang jadi akrabnya itu awalnya mah di sharing pertamanya itu kita nggak begitu kayak cuman ya tektokan biasa aja. Udah kenal lah ya. Iya, karena waktu itu juga aku masih sama Dila, sama ada anak-anak yang lainnya gitu yang cuman ikutan, bukan anak stand up, anak luar. FOMO, anak-anak FOMO. Iya, bisa jadi anak-anak FOMO. Tapi yang sampai sekarang kita masih temenan sama mereka. Mereka masih temenan. Nah, mereka itu bukan anak stand up. Cuman nongkrongnya sama anak stand up. Nah, itu
pertama kali sharing itu nggak begitu, ya kita cuma kenalan aja. Terus kita baru akrab tuh setelah werewolf. Enggak deng, Uno inget gak Uno? Kamu ikut nggak Uno? Ikut. Uno Yang ada bintang Emon kan? Yang ada bintang Emon, yang ini, yang kita nggak boleh, yang larangannya itu nggak boleh ngomong Sunda, ngomong kasar, ngomong warna, angka. Nggak boleh. Warna, angka, ngomong Sunda, terus ngomong kasar sama saya. Nama. Nyebutin nama. Itu kan susah banget. Dan terus itu teh bergulir si peraturannya itu, walaupun kita udah Uno game, si peraturan itu masih berjalan walaupun kita udah beres mainnya. Jadi kalau misal kita ngobrol, terus kita nyebutin nama, ya udah kita balik lagi, masuk lagi, in lagi ke gamenya. Langsung cukup, kenal banget sih, cukup akrab banget di situ. Karena apa ya? Di situ tuh seru banget. Iya, seru Karena banget. masih ada senior kan, ada BE, ada Adi, Arkiang, ada AR. AR sekarang masih ada sih. Ada AR sekarang masih ada, dan sekarang AR-nya hobinya nyakar tai. Hah? Hobinya nyakar tai dia. Jakarta itu gimana maksudnya? Tai itu. Kenapa sih? Nah, itu singkat cerita, kita itu yang lebih dekat lagi pas kita udah ngekos bareng. Ya oh iya, kita sempet ke kos bareng. Kita sempet ngekos bareng, itu kayaknya itu paling dekat. Itu kosan eksklusif. Paling murce. Coba tebak harganya berapa? Harganya 400.000. Iya. 400.000 aku inget. 400.000 itu aku masih di zamannya konter. Aku inget banget itu Galuh nyari kosan sama aku. Terus dibantu sama Kevin apa Drum. namanya teh? Drum ya, iya drum. Kevin Drum Spelamo waktu itu. Dulu aku masih punya band namanya Spelamo. Ya. Sama Kevin dibantuin. Kita kan sempat nyari-nyari sampai akhirnya ketemu lah satu ya di situ. Nama bilang, "Udahlah, aku kayaknya mau di sini aja," kata kamu teh. Nah, kamu udah di situ, beberapa bulan kemudian aku keterima di rumah mode. Iya, kamu pindah juga. Kerjanya. Nah, karena sebelumnya aku tinggalnya sama saudara. Karena kalau saudara lama-lamaan kan gak enak juga kan. Kita harus tahu diri lah ya. Akhirnya pindahnya ke Jalan satu kosan. Bedanya kamu tuh berapa? 1 ya apa 3? 1. Kamu 1, aku 6. Kamar 1 dan kamar 6. Kamar apa? Bukan kamar 3 ya? Enggak tahu aku. Enggak, kamar 5 deh, kamar 5. Pokoknya kamar aku samping pintu masuk aja. Kamar aku paling pojok. Kamar dia dekat dapur. Iya, jadi dekat dapur sama dekat kamar mandi. Kalau lagi mau berangkat kemanapun, aku nggak usah beli es teh, untuk dengerin live musik. Udah di situ aja, udah ada Galuh. Selalu nyanyi ya dimanapun ya. Iya, selalu nyanyi. Dan aku tuh selalu ikut-ikutin kamu reguler kan, kemana-mana ikut. Yeah. Di situ aku bukan pertama sih. Di situ tuh aku mulai mengenal dunia malam Edan. Cuman nggak yang nyampe minum enggak, karena aku benar-benar kayak ternyata gini ya dunia malam. Seru banget ya dunia malam ternyata gitu. Kayak lihat. Emang kayak gimana sih kalau dunia malam nih, POV orang-orang Cianjur nih gimana sih? Orang sana itu, kalau misal kamu kerjanya di mana, di kafe. Nah, kafe bagi mereka itu udah kayak bar. Kafe itu di mata mereka itu bar, tempat orang-orang mabok, tempat orang-orang dibungkus, tempat orang berzina. Iya, tempat gitu. Oh ya, persona aku ini mah buat ini aja. Persona aku tuh di Bandung Binal ya. Anjir ini namanya kejujuran. Klarifikasi anjir. Itu persona aja, kan gak mungkin juga kan. Lu buktinya pakai baju kayak gini orang anjir. Ya dulu aku berhijab anjir. Bahasa itu ya. Terus. Oke, bentar. Apa? First impression kamu ke aku. Manusia yang tidak pernah mengenal dosa, polos, berhati baik dan lugu, selalu berbicara yang baik-baik, tidak pernah berkata kasar. Itu first impressionnya. Itu first impression. Iya, first impression aku ke kamu. Sumpah? Iya benar. 10% baterainya cenah. Habis ini berarti
angle-nya ganti aja guys, karena baterainya 10% aman lah. Berarti udah. By the way, di belakang kamera ada Bapak Abai. Terima kasih Bapak Abai. Terima kasih Bapak Abai. Terima kasih. Bapak Abai adalah Kenalin dia adalah CEO Result Motion. Wede. Anjay. Sama Ardor Fight. Ede. Anjay. Ganti dulu angle sebelum handphonenya mati. Kita ganti angle dulu bentar. Oke, first impression Delis ke aku apa? Enggak, itu kan tadi first impression kamu yang baik-baik kan. Faktanya aku emang baik. Pada Iya, kala baik. itu. Kala itu. Kala itu. Jadi dia tuh polos banget guys, bener-bener Iya, yang emang kayak bener polos. orang Cianjur yang Iya. datang ke kota, terus kayak bingung mau ngapain. Iya, kayaknya yang Pedagang apa? Counter, jaga counter. iya, yang waktu itu masih apa baru ditinggal pacar meninggal waktu itu, baru-baru banget. Iya soalnya. lagi, materinya tentang pacar Pacar meninggal. Jadi aku kayak, aduh kasihan ya nih orang gitu. Jadi aku temenin aja. Itu adalah alasan aku kenapa nemenin dia. Berarti itu 2019 ya? 2019. Oh iya. Iya, pacar aku kan meninggal 2019. Nah, terus habis itu kayak kita selalu bersama kemana-mana jadinya. Kalau iya, misalnya nggak tahu nggak tahu Nggak- kenapa ya. Karena aku nggak punya temen. Ajak-ajak aku terus suka main. Aku tuh tim Ayo gitu. Tim Hayu aku mah kalau misal gua mah tim Hayu. Gua lupa. Gua teh lupa soalnya tadi di awal gua teh udah perkenalan kan gua. Masa sekarang harus tiba-tiba harus gua kerasa kan Cianjurnya gua. gua tuh pengen nge-branding kalau gua tuh pengen ngomong bahasa gua lu gitu sama semua orang. Iya, emang kenapa kalau orang Cianjur ngomong gua lu? Sekarang Cianjur udah masuk aglomerasi ya, udah jadi Masuk apa? kota aglomerasi. Apa tuh? Ini satu circle sama Jaksel ini kok Jabodetabek Jur. Bentar, Jabodetabek Jur, kenapa tuh? Jadi udah masuk sama aglomerasi semenjak dipindahinnya kota ibu kota dari Jakarta ke IKN. Saranjana. Ya ke Saranjana. Ke Saranjana. Ampun anjir. Blog. Itu gue bercanda kok tiba-tiba Iya, dia. ke yang IKN itu loh. Iya. Ya kan dipindahin. Kayaknya harusnya setelah beberapa menit kita ngobrol harusnya mereka udah tahu sih ya. Udah bisa ngelihat aing gitu. Asbun anjing Mamba Cianjur ini Terus enggak anjing ada ininya. apa jurnal ilmiah? Apa namanya? Jadi Ini penelitian. bukan Indigo. Jadi bukan si tata letak bukan Apa? geografis apa ya? Pokoknya mah si statusnya itu kan kok ibu kota udah dipindahin tuh ke IKN. Nah, si Cianjur itu ditarik jadi bagian Jabodetabek. Hah? Ih, baca atuh tah. Lihat, Waduh anjing. demi Allah aing mah. Mana? Aing orang Cianjur walaupun Enggak ngerasa percaya orang aing. Bandung. Aing, si eta. Enggak, aing enggak percaya aing mah. Sebenarnya maaf ya. Itu tidak patut dicontoh ya, teman-teman. Sangat santun bahasanya, sangat baik. Masuk kawasan aglomerasi Jakarta. Jadi udah masuk kawasan Jakarta. Jabodetabek bukan Jakarta. Iya. Jadi Jabodetabek Ci. Iya, sekarang jadi Jabodetabek Ci. Tadi Jur. Bukan apa bebas mau Ci atau Jur pokoknya mah. Ada ininya, ada apa? Kan. Jabodetabeken. Ada ininya. Kalau suka bumi masuk jadi Jabodetabek bujur. Nah, Jabodetabek Kan suka bujur. bumi. Suka bujur. gitu. Jadi begitu teman-teman, itu gambaran manusia yang sangat soleh santun, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berpikiran yang aneh-aneh. BTW, kamu jadi orang Cianjur ini nggak Apa? bahagia nggak? Nggak tahu ya, aku teh dari kecil kan aku teh gua teh Cianjurnya Cianjur dekat. Gua teh Nggak usah dipaksa-paksain gua teh. nggak apa-apa tuh, gue pengen ngebiasain gitu loh. Gua mah gua nanti minggu depan gua mau open mic. Enggak minggu depannya lagi gua mau open mic. Gua mau pakai bahasa lo gue. Gua mau jaksel banget. Kita lihat gua. nanti kalau open mic Nih. gimana. Outfit gua aja udah jaksel. Outfit denger. Outfit gua aja udah jaksel banget ini mah. Outfit bener. Emang Jadi gimana? Jaksel tuh harus kebuka-buka gitu ya? Kan emang gitu kan? Iya kan? Ya enggak, ini mah nanya sesuai POV orang Cianjur. Pokoknya mah kalau diterima sama tongkrongan Jaksel itu harus bermerek,
harus bermerek, terus kayak kebuka kayak crop top atau enggak Sabrina gitu loh, atau enggak hot pants, mini soccer. Terus berarti sekarang sekarang tahu kenapa jadi dia ngomong dia adalah anak Jaksel, guys. Sekarang udah ada tatonya, anjing. Ini menggambarkan aing musik banget aing. Wah, kasih tahu dong kamera dong. Kasih tahu dong kamera dong. Itu kenapa ada gambar? Aku tuh suka tato yang kecil-kecil gitu loh. Nah, aku udah Cianjur kan. Keluarga aku tuh ini banget, Islami banget semuanya. Aku jangankan sampai ditato. Kalau piercing gini mah kan itu udah ya udahlah ada cewek di piercing oge gitu ya. Nah, kalau nyampe ditato mah kan itu tuh udah jelek pisan. Menurut mereka. Iya. Terus sekarang ditato ini Hello Panda apa sih? Iya, ini. Iya. Koko panda. Dalamnya ada rasa stroberi. Aku kira itu gambar babi. Ada. Mirip sih. Enggak sih. Emang begini ya? Itu gambar mana ya sih? Kenapa? Gak tau ya tiba-tiba ada banyak, karena aku banyak tato-tatoan kan, banyak tato yang kecil. Oh itu gitu. temporary. Temporary ini, tato stiker nih, gambar musik. Oh. Anaknya musik banget gua mah. Skena musik. Anjay. Dan Top 3 musik impian lo. impian, musik Top kesukaan. 3 baju kenapa jadi baju? Gara-gara Abai di belakang kamera ngomongin baju. Top 3 musik skena menurut Delis. Skena. Ini Hindia. Hah? Hindia kan. Hindia apa? Hindia. Lagu Hindia yang paling lu tahu? Yang paling baru teh ini. Siapa apa sih? Itu Hindia kan? Nggak tahu. Kan aing nanya ke Mane. Ini mah kan Mane musik banget Ini ya? nih. Ini deh top 3. Bernadia. 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 Oke, apa yang paling suka Bernadia? Ini sekarang karena aku baru putus, yang kemarin yang aku dengerin awalnya, yang aku tuh suka banget sama Ambang Pintu. Lagunya tuh kayak di ambang pintu di ambang pintu ku Itu bukan menunggu judulnya. siapa tahu. Itu Ambang Pintu judulnya. Kau kembali, ku buka Bukan, itu lebar-lebar. bukan Ambang Pintu. Ambang Pintu. Itu bukan Ambang Pintu. Judulnya apa? Kau kembali. Nyer lagu sorangan si Eta. Lu mau bikin lagu sendiri gitu mah. Coba cari dulu, bukan Ambang Pintu itu. Copyright, bro. Oh iya. Tatoan. Nanti dulu kuning ya. Nanti dulu kuning. Kata aing mah, Mane belajar dulu. Ya pokoknya ini ya. Ambang Pintu. Oh iya benar-benar ternyata. Aku yang salah. Terus? Ambang Pintu terus sekarang tuh pindah jadinya ini untungnya bumi masih berputar. Nah, kembali ke situ. Oh, oke. Terus Juicy Lucy. Oke. Sekarang aku lagi denger Juicy Lucy yang ini. Yang mana? Bukan orangnya, tak harus ku alirkan air mata. Copyright nggak? Nggak copyright sih. Tapi Jelek banget. Polos anjing suaranya. Nggak apa-apa, appreciate. Bagus. Keren. kayaknya yang itu Oke, apa, terus? bukan orangnya. Terus yang terakhir tuh, kayaknya cuma 2 deh aku. Tapi kamu ngedengerin musik berarti cuman karena kamu lagi relate sama keadaan ya berarti ya? Iya. Bukan yang tipikal Orang yang dengerin. orang yang kayak anjir nih ada lagu baru apa ya, ulik gitu, enggak. Oh enggak, aku kayak tiba, oh ini enakan, ya udahlah, aing dengerin gitu. Gua dengerin gitu. Ya pokoknya kalau misal gua orang lagi denger terus tiba-tiba gua denger, ya udahlah gua dengerin juga gitu. Lu mah, kan gua Menurut gue sih kayaknya
emang Delis tuh anaknya mau berubah gitu loh guys. Hmm. Kayak dia tuh tahu apa yang mau dia lakuin gitu. Maksudnya perubahan yang mau dia lakuin. Dia mau stand up, dia ngerti. Oh, aku mau stand up, yaudah aku masuk komunitas. Aku mau teater, oh aku ikut komunitas teater. Ya. Sekarang pindah ke Jakarta ya kan, pindah ke Jakarta dari Pindah ke Bandung. Hei BTW kamu ngikutin aku terus. Aku juga nggak sadar. Aku Awal kan aku ngekos, tiba-tiba kita sekosan. Iya, tiba-tiba sekosan ya. Ya kan? Terus aku pindah Jakarta, tiba-tiba kamu pindah ke Jakarta. Iya, tapi setelah beberapa tahun ya. Karena aku ngerasa di Bandung itu udah stuck banget. Enggak, itu mah harusnya nanti Kenapa? di episode aku nggak sih? Oh iya benar. Kan sekarang lagi di pergunjung di rumah kamu. Oh iya. Nah, Galuh itu sekarang Galuh pindah ke Jakarta. Dulu kan di Bandung. Kerja-kerjanya di Bandung kan. Di Bandung ada reguler tuh di mana aja seminggu berapa kali? Kamu kerjanya di situ kan, di Nyanyi. Aku reguler itu di Bandung seminggu 7 kali. Untuk mencapai seminggu tiap hari nyanyi itu kayak perjalanannya banyak banget. Itu belum event. Biasanya kalau event, wedding kayak gitu. Wedding ada ya? Biasanya sebelum reguler itu ada event, ada wedding. Jadi aku seminggu ada 7 hari, aku nyanyi bisa 12 kali. Wedding itu reguler itu biasanya malam kan? Dari jam 10. Dari jam 10. Jadi kita tuh biasanya berangkat, aku nemenin Galuh, biasanya berangkat tuh jam 9 gitu udah di sana. Ya aku kita sering udah bener-bener- ngajakin Delis. Iya. Aneh-aneh dong. Di mana nih? Random banget ya. Random. Terus kita lagi ngomongin apa ya? Ini Ngalur reguleran. ngidul. Oh yang reguleran. Jadi maksudnya di Bandung itu kan aku kuliah kan. Kuliah Karena di kuliah di ITENAS. Karena aku udah tahu duit ya. Jadi kayak Iya, jadinya malas kerja. Terus duit kayak gitu. Terus ya, tapi senang juga, maksudnya dari stand up bisa kenal Delis, bisa kenal yang lain, bisa bikin konten bareng, bisa ketemu sama orang-orang yang menurut aku potensial untuk ngembangin bakat aku gitu. Jadinya sekarang bisa ngomong di depan kamera tuh karena juga anak-anak stand up. Karena sebelumnya cuman bisa nyanyi doang tapi nggak berani buat ngomong di depan kamera gitu loh. Iya. Nah sekarang udah kayak ya udah deh, sekarang belajar acting juga, belajar pengembangan diri, pokoknya semua aku coba. Aku juga pengen mengembangin diri. Kayak gitu lah. Ke Jakarta itu kamu 2000? Idol itu 2023. 2022 menuju 2023. Oh iya. Kamu pindahan. Nih, kotel tiketnya nih. Kipas-kipasnya beda tau. Bisa bikin suara jadi bagus. Kamu yang ngantri dari awal? Aku ngantri dari awal. Aku 2 kali audisi. 2 kali audisi? Aku di Bandung sama di Jakarta. Yang dapatnya di? Aku lupa, kayaknya di Bandung deh. Dapatnya di Bandung. Tapi sebelum ke Indonesian Idol di MNC kamu udah di beberapa kan? Udah banyak. Iya, maksudnya aku memang dari kecil suka nyanyi-nyanyi. Suka ikut audisi kayak gitu. Dari mulai Idola Cilik, Cafe Junior. Terus kayak Pil Dacil. Bukan dong, Dangdut Academy. Tapi cilik. Ya kayak gitu-gitu. Jadi memang perjuangannya memang berat banget untuk nyampe ke situ. Nah karena kemarin dapat golden ticket pindah ke Jakarta, sekalian aku pindah juga ke Jakarta. Jadi coba ngembangin di Jakarta. Akhirnya ya lumayan juga sih, maksudnya kayak seru di Jakarta nih, kayak struggle-nya beda kayak di Bandung. Kalau di Bandung kan tapi santai. Kayak lebih bisa dibilang lebih gampang enggak juga. Tapi slow motion gitu ya. Cuman kayak apa? Pace-nya lambat. Ya, pace-nya lambat. Cuman kalau misalnya udah ke Patil 1, merembetnya cepet. Kalau di Bandung. Kalau di Jakarta tuh pace-nya cepet, ke Patil 1 belum tentu semuanya kena. Iya. Kayak misalnya pace-nya lambat, tapi kalau di Bandung tuh misalnya dapat 1 job, nah job lainnya tuh datangnya cepet, langsung merudul gitu. Langsung aku inget banget pertama kali aku dapat job langsung 30 titik gitu di Bandung. Kalau di Jakarta tuh pace-nya cepet, tapi kalau ke Patil 1 belum tentu lu ke Patil yang lain juga, karena maksudnya kolamnya luas banget. Iya, luas banget ya. Teman-temannya juga luas banget, dan di sini juga aku temenan sama teman-teman yang bukan cuma sekedar di entertainment doang gitu. Di lain-lain juga gitu. ada ya. Kayak sekarang kalau misalnya kamu pindah ke Jakarta kan kita bisa struggle bareng. Iya. Jadi kamu juga ada patokan Jakarta tuh gimana ya kan? Aku tuh banyak belajarnya itu dari kamu. Banyak belajar kayak misal cara dulu kan aku agak tahu ya kamu ingat atau enggak. Kamu kalau misal jadi aku, apa yang akan kamu rubah dari diri aku?
Terus waktu itu kamu bilang aku lupa ya kamu bilang apa. Iya kamu tuh intinya bilang lah ke aku apa-apa aja gitu yang harus aku. Akhirnya kamu ngelakuin. Akhirnya aku berhasil ngelakuin. Berhasil sih, maksudnya bukan berhasil yang satu dari tangga 1 langsung ke tangga 5 gitu, tapi dari 1 tapi aku mulai naik ke tangga 1, 2, 3 gitu. Aku jadi kayak ngerasain perkembangan aku aja gitu. Karena aku ngeliat kamu juga kayak cara ngomong berkomunikasi sama orang. Terus dulu kayak, dia nggak cerewet gini guys. Dulu susah aku banget. jangankan dulu ya, sekarang itu kalau misalnya ketemu sama orang, aku belum kenal sama orang itu aku nggak bisa ngobrol. Belum bisa ngobrol. Dia kalau sekarang aku paksa dia buat ngobrol dulu sama orang. Nah, jadi aku ngajak dia ketemu sama teman-teman aku banyak banget biar dia jadinya bisa ngobrol. Nah, jadi ingat yang terakhir, aku ingat banget dulu pas awal-awal aku ketemu sama Spelamu, pertama kali ketemu banget itu sama Kak Keke sama Kak Kevin. Aku ngobrolnya tuh kayak ya aku ngekosnya di sini gitu-gitu dong. Tapi sekarang itu pas kemarin ketemu terakhir, aku udah ngerasa banyak banget gitu ngobrol, kayak aku banyak nanya, aku banyak bercerita, akhirnya kayak gitu. Jadi aku belajarnya dari kamu. Ya entah cek aing oge goblok. Enggak aing. Berarti pantas jadi guru aing teh anjing. Enggak sih. Tapi itu maksudnya garis besarnya adalah aku dan Deli sama-sama saling belajar dan saling support gitu loh. Jadinya seru. Dan sekarang kita bikin Grebek Podcast. Iya, dan semoga kita berjalan lancar dan semoga kita konsisten ya. Ya, jadi terima kasih aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton Grebek Podcast. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Nanti kita bakal banyak ngobrol juga di next kesempatan. Iya, jadi kalian jangan bosan-bosan untuk nonton dan support kita berdua karena kita bakal seru-seruan bareng. Selain ada ini, nanti kita juga akan bikin vlog yang seru-seru ya. Seru-seru ya. Yes. Udah situ aja kali ya perkenalan hari ini. Semoga hari ini kalian tidak bosan dan nggak kapok untuk nonton dan menikmati obrolan-obrolan yang receh ini. Nggak jelas. Udah ada dagingnya, pokoknya mestinya baba. Tapi babat juga enak cuy. Enak sih, cuman kan itu refreshment. Kolesterol juga. Apa kolesterol? Kolesterol, benar. Jadi kita akan menuntun Delis ke jalan yang lebih benar ya guys ya. Amin, semoga ya Allah. Dadah, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next episode. Ya, bye-bye.